Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tutorial lagi mengenai Cisco CCNP, guys. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan masuk ke BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih, guys. Apa itu BGP? BGP adalah protokol routing yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antar autonomous system. BGP lah yang digunakan untuk menghubungkan antar jaringan internet saat saat ini. Jadi contoh, BGP ini digunakan sekarang ini digunakan untuk koneksi antar ISP gitu, teman-teman. Jadi singkatnya seperti itu, teman-teman. Kalau dijelasin lebih panjang lagi bakal makan durasi lama banget. Oke, langsung aja sekarang kita ke konfigurasinya. Nah, di sini saya udah ada topologi. Ada dua topologi kayak gini, satu topologi dengan 4 router, yang dimana router ini memiliki 2 link, sisanya 1 link. Nah, jadi dimana nanti kita akan konfigurasi internal BGP, eksternal BGP, peering loopback, dan juga next hop. Nah, langsung aja teman-teman kita konfigurasikan. Sebelumnya kita masukkan IP address router lebih dahulu. Lanjut di router sebelahnya. Oke, lanjut di router sebelah sini. Oh ya, di sini saya lupa kasih IP-nya. Kita kasih aja 100 100 102. Di sini juga berarti. Dan kita akan kasih ke arah yang memiliki 2 link ini. Jangan lupa kasih loopback-nya juga. Lanjut ke yang terakhir. Jangan lupa kasih loopback-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan konfigurasi dasar BGP-nya. Namun sekarang kita akan menggunakan yang namanya peering loopback. Nah, apa sih itu peering loopback? Jadi peering loopback adalah sebuah konfigurasi di mana kita saling melakukan koneksi antar BGP menggunakan IP loopback, bukan menggunakan IP fisik seperti ini. Nah, kenapa saya menggunakan 2 link seperti ini? Nah, nanti setelah saya peering loopback, saya akan untuk mengetes, kita akan cabut salah satu kabelnya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, dan juga peering loopback ini berfungsi untuk sebagai jalur redundansi. Seperti ini contoh, teman-teman. Teman-teman kan punya link, 2 link di sini. Karena kita peering menggunakan loopback, maka jika salah satu dari kedua link ini putus, maka nggak akan terganggu, teman-teman. Jalur redundansi ini tetap ada walaupun kita menggunakan loopback gitu. Nanti untuk lebih jelasnya kita sambil praktek aja. Dan sekarang kita bakalan konfigurasi BGP-nya dulu, tapi menggunakan peering loopback gitu, teman-teman. Nah, untuk peering loopback sendiri kita nggak bisa konfigurasi peering loopback ini tanpa didasari oleh routing IGP. Contoh routing RIP, contoh lagi OSPF ataupun apa. Jadi kita perlu untuk konfigurasikan routing tersebut dulu sebelum kita implementasikan BGP menggunakan peering loopback.
Oke, kita ke router 2 dulu. Router sebelah sini kita pakai RIP aja. Kita kasih networknya. Kita ke R1. Kita ke router sebelah sini. Kita ke router 333. Router 22. Network kita masukkan 2222 dan kita masukkan ke arah 1010. Nah, kita nggak bakal masukin RIP di sini teman-teman, karena nanti di sini kita akan masukkan untuk eksternal BGP. Karena di sini internal BGP yang dimana kita akan masukkan loopback sebagai piringnya. Ini ada eksternal BGP yang dimana kita nggak akan bisa menggunakan loopback untuk piringnya. Gitu teman-teman. Langsung aja kita konfigurasiin dari router 4 dulu. Kita masukkan router BGP AS numbernya 100. Lanjut kita masukkan networknya. Kita akan menggunakan IP loopback kita sendiri, yaitu 111. Masknya samain kayak tadi. Setelah itu kita masukkan neckboardnya adalah IP sebelah sini teman-teman, sebelahnya, dimana adalah 2222. Remote AS nya kita karena sama AS nya, berarti kita akan kasih 100. Setelah itu kita bisa masukkan di sini update source. Dari mana kita mau update itu, dari mana sumber update-nya itu dari mana, karena kita akan menggunakan update-nya itu dari loopback kita sendiri yang ada di router 4 ini. Berarti kita masukkan loopback 0, berarti kita masukkan di sini loopback 0. Selesai. Lanjut kita ke router 3. Kita router BGP 100, kita masukkan network 22222. Kita masukkan neckboardnya di sini adalah 1111 dengan remote AS 100. Jangan lupa juga kita masukkan update source dari interface loopback 1. Lihat ya teman-teman ya, udah up neckboardnya. Kita bakal konfigurasikan yang router 1 dan 2. Kita masuk router BGP 65000.005. Kita masukkan network, kita masukkan loopbacknya 333 dengan mask 255. Oke, udah ya. Lanjut kita masukkan neckboardnya teman-teman. Neckboardnya adalah sebelahnya sini, IP loopbacknya sih sebelah sini. Itu adalah 4444 remote AS 65005. Jangan lupa juga, ini kunci terakhirnya teman-teman, itu adalah update source. Dari mana? Loopback 0. Lanjut kita konfigurasikan di router 2. Router BGP 65005, network 4444, mask 255, neckboard 3333, remote AS 65005. Jangan lupa juga nih, kita masukkan update source-nya dari interface loopback 0. Lihat ya teman-teman ya, udah up. Nah, jadi sekarang kita akan konfigurasikan si ini teman-teman. Kita akan konfigurasikan di external root. Jadi external BGP ini adalah dimana kita menyambungkan kedua area BGP di AS yang berbeda. Dan dimana itu kita nggak bisa gunakan loopback source teman-teman. Nah, jadi kita akan advertise networknya dulu untuk membuat jalur teman-teman.
minus 255 255 sama di sini juga kita masukkan networknya sama. Nah setelah itu kita masukkan neckboardnya teman-teman. Neckboardnya apa teman-teman? Bukan IP fisik ya. Neckboardnya itu kita gunakan IP bukan IP loopback, tapi kita menggunakan IP fisik sih router sebelah. Neckboard 100 titik 2 remote AS 65.005. Lanjut di R1. Neckboard 100 1 remote AS 100. Kita tunggu ya sampai dia piring dulu. Nah, udah up teman-teman ya. Nah, sekarang kita udah berhasil piring menggunakan loopback. Sekarang kita coba do show IP BGP. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sekarang udah ada jalurnya semua, ke 1, ke 3, ke 4, dan 100 0, next hopnya 22. Sekarang udah jalur semua teman-teman ya. Nah sekarang kita akan membuktikan si piring menggunakan loopback. Nah kita kan R2 nih tadi teman-teman. Kalau seandainya kita menggunakan neckboardnya ini, kita gunakan fisiknya, maka bila salah satu itu putus, maka jalurnya akan putus. Kalau kita menggunakan loopback, maka bila salah satu jalurnya itu putus, maka nggak akan ngaruh, karena kita udah konfigurasiin menggunakan loopbacknya. Karena loopbacknya itu adalah interface virtual teman-teman. Kita langsung aja putus bagian sini, dan dia nggak akan bermasalah. Tapi kalau teman-teman pakai fisiknya, pakai 12 udah pasti bakal putus teman-teman. Jadi itu teman-teman ya, sebenarnya sebagai redundancy aja sini teman-teman gitu. Nah, sekarang kita bakalan coba ping dari sini ke sini, apakah bisa? Nah cara pingnya ini agak cukup berbeda teman-teman. Kita bisa ping, kan kita dari sini ya, kita akan coba ping ke 1111. Nggak bisa teman-teman ya. Kita coba menggunakan source. Nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Padahal kalau kita lihat di show IP BGP, dia tuh udah punya rutenya. Kenapa nggak bisa? Karena pada dasarnya BGP itu tidak bisa mengenal rute selain yang terhubung langsung dengan dia. Contohnya gini, ini kan internal nih, internal, di sini ada eksternal. Nah, karena dia kepisah dia mau ke sini kan kepisah, dia nggak kehubung langsung. Maka dari itu si BGP-nya ini dia nggak akan pernah tahu jalur ke sini teman-teman. Begitu. Kita coba lihat lagi di sini di show IP BGP. Sama ya. Nah, kalau kita lihat show IP root, di sini teman-teman bisa lihat kenapa ini RIP. Sebenarnya nggak ngaruh teman-teman ya. Yang dilihat itu ketika kita konfigurasi BGP bukan di IP rootnya ini teman-teman. Sebenarnya kita lihat tuh cukup di sini aja, show IP BGP atau show IP BGP summary. Nah gitu teman-teman. Atau kadang mungkin bisa juga kita cek di show IP root bila ada keperluan teman-teman, bisa juga. Nah sekarang gimana caranya biar dia ini bisa ngehubung ke sini? Nah kita akan menggunakan yang namanya next hop self. Itu kegunaannya adalah agar sebuah router itu menggunakan dirinya sendiri sebagai next hopnya. Ibaratnya adalah seperti kita membuka jalur buat kemana-mana teman-teman, buat si ini. Kita langsung aja ya, kita akan di router 3 dulu. Kita akan config BGP udah. Kita komennya adalah kita masukkan neckboardnya lagi. Kita masukkan neckboard ke arah sini. Itu adalah 10.10.10.2 next hop self.
salah teman-teman ya. Neckboardnya kita masukkan si loopback tadi, next hop self. Jadi neckboardnya ini ke arah sini, yang tadi kita masukkan neckboardnya tuh, neckboardnya tuh satu-satu, belakangnya tambahkan next hop self. Begitu juga dengan rotor satu. Kita akan masukkan lagi neckboard 444 next hop self. Kita cek show IP BGP, show IP BGP. Sebentar ya, tunggu ya. Nah, teman-teman bisa lihat teman-teman perbedaannya nih. Sekarang dia mau kemana-mana itu menggunakan next hopnya si dia sendiri. Dari sini dia mau ke sini pakai next hopnya dia, loopbacknya ini. Dia mau ke 333 gitu, ke sini. Dia mau ke 44 juga lewat sini. Seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat dari sini gimana? Nah, lihat ya teman-teman, bisa lihat ya. Dia mau ke arah sini, dia mau ke arah 333 menggunakan next hopnya sini. Dia mau ke 4 lewat sini juga, dan dia mau ke 100 pasti lewat sini. Teman-teman bisa sendiri perbedaannya teman-teman ya. Yang awalnya dia kayak gini, dia menggunakan IP-nya dari arah sini. Sekarang dia berubah menggunakan semuanya menggunakan IP loopback-nya. Nah, sekarang apakah kita udah bisa nge-ping? Coba ya. Ping source. Jangan lupa kalau kita mau ping harus menggunakan source teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ternyata sekarang udah bisa. Kalau kita balik lagi gimana? Kita dari router 2 coba ya. Ping atau 111 source 4444. Udah bisa teman-teman ternyata ya. Nah, itulah fungsi dari next hop self teman-teman. Sekarang kita akan mengamankan koneksi si BGP-nya. Nah, caranya ini sebenarnya mirip dengan metode authentication pada EGRP ataupun OSPF. Langsung aja caranya gimana? Kita masuk lagi configure terminal, kita masukkan router BGP 100. Nah, di sini karena posisi kita sekarang ada di sini nih, ya kan? Nanti kita masukkan neckboard 22222 password. Contoh kita akan masukkan BGP 123. Dan di sini juga di router 3 ini kita akan masukkan neckboard 1111 password BGP 123. Apakah udah? Udah teman-teman. Terus cara ceknya gimana, Mas? Cara ceknya itu kita akan hapus salah satu dulu teman-teman. Kita hapus salah satu ini, no neckboard. Setelah itu kita tuliskan do clear IP BGP bintang. Nah, teman-teman lihat, no MD5 diges from 2222 to 1111. Oke, sekarang kita bakalan langsung taruh lagi. Nanti reaksinya gimana si BGP-nya kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, langsung up lagi teman-teman, seperti itu. Nah, terus gimana Mas kalau misalkan di sini beda, di sini beda, di sini beda? Apakah berpengaruh? Enggak teman-teman ya, sama enggak berpengaruh, sama aja kayak OSPF dan EGRP teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk konfigurasi BGP kita kali ini, bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.